Simpan nanti sebelum bisa diambil. Ini apa nih? Itu ada pilihan dan C. Ini makanan. Iya. Makan sekarang boleh. Sekarang silakan. Cakep Pak Ahmad yang ngasih. Apa kalau makan sekarang silakan. Pokoknya berpapan dulu. Ginian. Tahu saya. Wah. Bukan tahu saya dah. Ini ya. Kalau saya buat bagian gitu. Kita kalau bagiannya begini. Abang. Rintangnya. Yang masih di luar panggil dia masuk ya. Pokoknya ya mengapa juga dan kedua ini dilayani sementara kita lanjutkan boleh. Ini kasih ame cek. Balapan kok enggak? Itu boleh apa? Tidak. Panjangnya kayak dulu. Misal yang jualan di luar ini, jualan korek. Kita dengerin haluan suara di mata. Sampai Pak ya. Baik untuk mengawali rangkaian acara ini, mari kita bacakan doa Al-Fatihah. Di mana kita berdoa kepada Allah ini, tokoh ulama dan pembimbing antara lain Almarhum Muhammad bin Abdul Nabi, Almarhum Sulaiman. فلا والخلاق العليم لا أرى شيئا أن يكون له كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. الرحمن الرحيم قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ومن شر حاسد اذا حسد Bisa disebutkan lagi po ya. Salamullah ya badran buduri. Salamullah Salamullah ya badral buduri alaikum صاحب القدر الكبير يا رسول الله يا حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على
يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي سلام عليك يا إمام الأنبياء سلام عليك صلوا على النبي محمد وسبحانه وتعالى من ملك وجدك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم يعطيه النادي ورد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحي اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur DKI Jakarta Dr. Haji Pramono Anung-Wiro. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat datang juga kepada para tokoh Betawi. Selamat datang kepada Datuk Mualim Ahlul Adat Babe Dr. Haji King Haji Fauzi Bowo. Lalu lintas atau jalannya para tetamu yang akan memasuki tempat ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyamal laihi tatawwu'an wa siyaman naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zawil majdi wal irfan. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Insinyur Haji Pramono Anung-Wiro MM. Yang terhormat Datuk Mualim Ahlul Adat Bapak Dr. King Haji Fauzi Bowo. Yang terhormat anggota DPD MPR RI Bapak Profesor Dr. Haji Delani Firdaus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga hadir di tengah-tengah kita para alim ulama dan ketua umum forum DPP Puham. Ada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Ashirun Al-Habib Sehan Sehab, dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dan percayalah Ada tokoh Tanabang Bapak Haji Dedi Firman Sasunggur. ada wali kota Jakarta Selatan yang punya wilayah, Bapak Haji Muhammad Anwar. Siapa lagi bang tokoh-tokoh kita yang hadir? Ada Abang Haji Beki Mardani, Ketua PMI DKI Jakarta. dan semua yang hadir tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami kepada semua yang hadir pada sore hari ini. Kalau duit begini, kalau begini. Baiklah, mengawali acara dan memberkahi acara ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan pertama buat para pemimpin kita, baik di daerah maupun di pusat, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua negeri kita senantiasa diberikan keamanan dan kedamaian. Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Farhan.
Selanjutnya tidak ada kegiatan ini kalau tidak ada panitia. Tidak ada panitia kalau Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa billah. Pak Gubernur yang terhormat, yang ngasih kata selamat datang nanti ketua panitia, ini sebelah kanan saya, namanya Pak Hamzah. Yang ini ketua BKM Dewan Masjid di Tangkuban Perahu, Ustadz Benny Hamdan. Yang ini cuma nganterin doang. Supaya ringkas, saya nggak perlu sambutan. Pak Gubernur dengerin saya sering soalnya. Harap maklum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo. Yang terhormat Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Bapak Dr. Insinyur Ing Fauzi Bowo. Yang kami hormati Ketua Majelis Kaum Wali Amanah Majelis Kaum Betawi Bapak Dr. Kiai Haji Marullah Matali LC-MAG. Yang kami hormati Ketua DPD RI, maksudnya anggota DPD RI, Bapak Profesor Dr. Dailami Firdaus SH LSM. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Lutfi Zawawi. Yang kami hormati
hadir di sini para alim ulama yang kami hormati, Kiai Haji Mahfud Ashirul, yang kami hormati Al Habib Sehan Syahab, bapak-bapak yang kami hormati, Ketua Bamus Betawi dan sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, Bapak Haji Riano P. Ahmad. Yang kami hormati hadir Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak M. Anwar SSI MAB. Bapak-bapak, para pejabat, para tokoh, ibu-ibu, hadirin yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir bersama-sama di Masjid Tangkuban Perahu. Terus terang kami sampaikan di sini, saya agak sedikit grogi karena di samping saya berdiri seorang yang sangat saya segani dan hormati. Beliau adalah Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi. Sebenarnya ini bukan maunya saya, ini semata adalah keinginan beliau. Kalau sudah Ketua Dewan Adat yang menginginkan, tentunya saya akan mentaati. Kalau Pak Marullah bilang sami'na wa ata'na. Di samping saya hadir juga, ini yang membuat saya agak tenang ini, adalah Kiai Haji Zaini Hamdan, Ketua DKM Masjid Tangkuban Perahu. Karena beliau seorang kiai, pasti saya didoakan terus supaya saya tenang dan bisa menyampaikan pidato secara lancar. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ke-12 puasa Ramadan 1447 Hijriah ini, Majelis Kaum Betawi dapat menyelenggarakan acara berbuka puasa. Pelaksanaan acara buka puasa bersama ini tentunya sepenuhnya mendapat dukungan dari Bapak Gubernur melalui SKPD ataupun OPD yang ada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Gubernur atas perhatian, dukungan, dan juga kehadiran beliau di hari ini di acara Majelis Kaum Betawi. Dan insya Allah mohon juga nanti Pak Gubernur berkenan untuk memberikan sambutan di hadapan kita semua. Ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan juga kepada Ketua Dewan Adat kita yang selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada panitia agar pelaksanaan acara berbuka puasa ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang telah hadir memenuhi undangan kami, tentunya tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedatangan kita semua pada hari ini adalah bagian dari amal ibadah kita, dengan harapan kita mendapatkan pahala dan mendapatkan rahmat
mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tentunya kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DKM Masjid Nurul Yakin yang telah memfasilitasi. Mohon maaf, ini kebetulan ada guru saya di Haji Lutfi Zawawi. Beliau ngajar di tempat saya, namanya Masjid Nurul Yakin. Jadi mohon maaf, terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Tangkuban Perahu yang telah memfasilitasi baik itu tempat dan juga segala sesuatunya demi terselenggaranya acara pada hari ini. Tentunya walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan ini dapat berjalan secara baik dan lancar, tentunya kami yakin pasti ada kekurangan-kekurangan. Oleh karenanya itu kami tidak lupa memohon maaf yang seluas-luasnya. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan atas nama panitia dan majelis kaum Betawi. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan kaki ke kebun sawit. Di sana banyak jalan setapak dan berbatu. Bersama majelis kaum Betawi, insya Allah Betawi makin kompak dan makin bersatu. Amin. Baik, acara yang ditunggu-tunggu nih, Bang Ajis. Kalau tidak tangkap pelaku, tangkaplah di waktu senja. Artinya Untuk apa MKB dibentuk kalau bukan untuk kebersamaan kita semua? apa lagi Bang? Ke pasar makan kue putu, pulangnya bawa baju. Kalau Betawi udah bersatu, insya Allah Jakarta makin maju. Amin. Baiklah hadirin, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Gubernur DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Insinyur Haji Pramono Anung Wibowo atau Bang Anung. Yang sungguh saya hormati Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Bapak Dr. Ing Haji Fauzi Bowo, beliau ini sahabat saya. Yang sungguh saya hormati anggota DPD RI Profesor Delami Firdaus, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Bamus Betawi Bapak Riano, para alim ulama, para habaib yang hadir, Habib Sehan Sihab, Kiai Lutfi Zawawi, Ketua Basnas Basis DKI Jakarta Bapak Nur Alam Bakir, dan juga yang saya hormati Bapak Marula Matali, Kiai Mahfud Asirun, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya bisa menghadiri silaturahmi dan juga buka puasa Majelis Kaum Betawi. Saudara-saudara sekalian, sebagai Gubernur Jakarta, saya pengen banget Jakarta itu jiwanya, rohnya itu adalah Betawi. Kalau jiwanya, rohnya itu Betawi, saya yakin pasti peran serta kaum Betawi ini akan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Saya walaupun dilahirkan di Kediri, Jawa Timur, terkadang saya merasa lebih Betawi dari saudara-saudara sekalian. Dalam era kepemimpinan yang saya lakukan di Balai Kota, sekarang ini semua acara kebudayaan, aktivitas, termasuk acara-acara pelantikan, semuanya pakaiannya adalah Betawi. Udah nggak ada lagi yang pakai jas, ujung serong,
kebaya Betawi, kebaya Encim dan sebagainya. Kenapa ini saya lakukan? Bagi saya pribadi, urusan kebetawian itu tidak hanya sekedar teks atau naskah, tetapi bagaimana realita di lapangan itu bisa dilakukan. Termasuk 2 minggu yang lalu ketika saya diundang oleh Bapak Fauzi Bowo hadir 1 hari sebelum kita menjalankan ibadah Ramadan di Museum Husni Tamrin. Begitu melihat Museum Husni Tamrin, yang ada dalam pikiran saya bagaimana tokoh yang sudah membesarkan Jakarta, yang sudah membesarkan Batavia ini, yang sudah membesarkan kaum Betawi, kita tidak memberikan penghormatan yang wajar. Maka untuk itu Bang Poke, dalam rapat minggu lalu saya sudah memutuskan untuk Museum Husni Tamrin kita akan revitalisasi. Biayanya 15 miliar rupiah. Dan saya ingin bahwa museum ini kalau orang datang ke Jakarta, terutama para pelajar, itu tidak hanya sekedar datang ke Monas, Ancol, Taman Mini. Saya berharap betul mereka belajar dari Husni Tamrin, dan nanti kita akan membuat museum itu betul-betul patut, pantas orang untuk belajar bagaimana tentang Jakarta. Saudara-saudara sekalian, sebagai Gubernur Jakarta, saya betul-betul ingin membangun tradisi baru yang lebih mendasar. Sebagai salah satu contoh, tadi kebetulan saya visi-visi dengan Bang Poke, beliau memulai tentang MTQ. Kan sekarang ini langsung pada level provinsi. Kenapa nggak kita mulai dari level kelurahan, naik ke kecamatan, naik ke kota kabupaten, naik ke provinsi, memperebutkan piala gubernur. Juaranya nanti kita kirim pada tingkat nasional. Kalau itu dilakukan, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Maka pada level kelurahan tadi dan mungkin pada RT RW, anak-anak yang mempunyai keinginan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik, ada ruangnya, ada tempatnya. Kalau perlu pada tingkat kelurahan pun sudah dilombakan mendapatkan piala atau piagam dari kelurahan. Itu untuk memotivasi anak-anak kita lebih rajin belajar membaca Al-Quran. Maka dengan demikian, kalau itu terus-menerus sampai dengan provinsi, kemudian mendapatkan piala gubernur dan kita kirim untuk nasional, siapapun yang terpilih itu sudah melalui proses yang panjang. Maka dengan demikian saya sungguh mengharapkan bantuan dari saudara-saudara sekalian, karena MKB ini saya meyakini akan mempunyai peran yang luar biasa. Dan sebagai gubernur, harapan, keinginan, doa saya semoga majelis kaum Betawi ini menjadi satu rukun guyup dan mempunyai peran yang signifikan bagi kemajuan kaum Betawi. Dan dalam kesempatan ini saya juga ketika sholat subuh di Balai Kota, pada waktu itu hadir Kiai Zawawi yang menyampaikan, dan saya sudah menegaskan, sudah waktunya pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Majelis Kaum Betawi mengadakan haul untuk ulama-ulama Betawi yang berjasa bagi pembangunan budaya adat istiadat bagi Jakarta. Saya akan menggagas diadakan setiap bulan Juni, diadakan di Monas. Nanti tuan rumahnya jangan kita semua, tetapi secara resmi tuan rumahnya adalah pemerintah DKI Jakarta.
Dan kalau itu bisa dilakukan saudara-saudara sekalian, saya meyakini bahwa dalam hal tersebut doa-doa kita kepada ulama-ulama yang sudah, termasuk bapaknya Prof. Dailami ini, yang sudah membesarkan Jakarta atau Betawi ini, pasti berkahnya buat kita semua. Saya meyakini pasti berkahnya buat kita semua. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa ini saya sampaikan dalam forum ini? Karena inilah yang saya sebutkan di awal tadi, jiwa atau rohnya Betawi ke depan itu ada pada saudara-saudara sekalian. Maka berulang kali saya mengatakan, dan saya sampaikan juga kepada tokoh-tokoh Betawi, saya ingin tradisi Betawi ini bisa dipanggungkan ke panggung-panggung dunia. Bahkan nanti pada bulan Juni akan hadir Presiden Kazakhstan. Kebetulan tadi saya menerima dubes Indonesia yang ada di Kazakhstan. Mereka mengusulkan ada yang disebut dengan Malam Betawi Night di hadapan pimpinan kita, apakah itu Bapak Presiden, para menteri dan sebagainya, dengan Presiden Kazakhstan. Saya meyakini kalau ini terus-menerus kita adakan, apakah Betawi naik dalam rangka menyambut tamu negara siapapun, pasti Betawi ini juga akan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Sehingga dengan demikian ketika saya menyampaikan, saya tidak ingin ondel-ondel itu ada di jalanan. Saya ingin ondel-ondel itu ada di panggung-panggung yang terhormat. Dan kalau itu bisa dilakukan saudara-saudara sekalian, pasti kita semua juga bersyukur dengan itu. Termasuk kritik saya, kan nggak semua Betawi itu harus dipuja-puji. Termasuk kritik saya ketika palang pintu, acaranya kalau baca pantun jangan kebanyakan. Saya pernah palang pintu baca pantunnya sampai 8 kali. Akhirnya saking kebanyakan gak masuk di dalam benak saya. Padahal sebagai gubernur setiap acara itu pasti dibatasi antara 30 sampai dengan 45 menit, karena saya seperti hari ini masih ada beberapa acara lain. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya betul-betul berharap itu bisa kita wujudkan. Dan paling utama, saya sampaikan kepada Bang Wosibowo, Bang Poker saya manggil biasanya, saya sungguh berharap mudah-mudahan Majelis Kaum Betawi ini segera solid bersatu. Era perpecahan sudah berakhir lah. Nggak akan ada tokoh yang bisa mempersatukan menurut saya sekuat Bang Poker yang bisa mempersatukan saudara-saudara sekalian. Maka urusan kebetawian saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dan juga saya sampaikan kepada Bang Poker. Kebetulan tadi sambutan sebelumnya juga menyampaikan, saya termasuk urusan ini samina wa ta'ona kepada Bang Poker itu urusan kebetawian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir dari saya, sebentar lagi kita menyambut Idul Fitri. Dan sekarang ini kalau saudara-saudara sekalian melihat di Bundaran HI wajah Jakarta, dan itu sebenarnya wajah representasi Betawi menyambut Ramadan dan sekaligus menyambut Idul Fitri, wajahnya dengan kesejukan. Saya ingin menampilkan bahwa agama kita, agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mayoritas dan bisa menerima semua perbedaan yang ada. Saudara-saudara sekalian, kondisi terakhir dunia sekarang ini, global sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Maka untuk itu kebersamaan, gotong royong,
itu menjadi hal yang utama dalam rangka kita semua untuk menjaga Jakarta. Maka saya berpesan bahwa mudah-mudahan apapun yang terjadi di sana tidak memberikan dampak negatif bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, dan terutama bagi Jakarta. Saudara-saudara sekalian, kalau saya lagi senang, saya itu baca pantunnya 2. Ini sebenarnya pantunnya disiapkan 3, tapi kalau saya lagi senang saya baca 2. Artinya saya lagi senang. Dan yang membuat saya senang adalah, terus terang saudara-saudara sekalian, banyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Ada Bang Deddy ini, ada Bang Beki, semua yang hadir ini tentunya membawa keberkahan, kesejukan buat kita semua. Beli kerak telur di Setu Babakan, ditemani nikmatnya dodol durian. Betawi rukun penuh kehangatan, silaturahmi indah di bulan Ramadan. Saya minta izin satu lagi karena lagi senang. Mengajak istri nonton pertunjukan seni, berbalut batik anggun dan kebaya, bersama Majelis Kaum Betawi menjaga harmoni, wujudkan Jakarta kota Jakarta makin maju dan makin berkah. Amin. Ya hadis, baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang azan maghrib, marilah sama-sama kita konsentrasi penuh pikiran untuk sama-sama menyejukkan hati kita yang akan disampaikan tausiah pengantar berbuka puasa atau kultum, kuliah terserah antum. Iya. Tapi 7 menit aja Kiai. Kepada mepet maghrib iya. Enggak, kalau Kiai itu terlatih dia. Ada piring dia. Kepada al-mukarram ad-da'i ilallah Kiai Haji Lutfi Zawawi Al-Batawi, Ketua Umum DPP Golkar. Sallallahu Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safihina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para ulama, para habaib, para kiai yang banyak hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Habib Syekhan Syahab, guru kami, orang tua kita Kiai Haji Mahfud Al-Firud, beserta para alim ulama lainnya, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Pramono Anung, orang tua kami Bapak Dr. Haji Fauzi Bowo, Profesor Dailani, Bapak Kiai Haji Marullah Natali, Bapak Asisten Kesra, Bapak Ali Maulana, juga Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Muhammad Anwar, dan juga sahabat kami Bang Haji Riano, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita sama-sama dapat berjumpa, bersilaturahmi di tempat yang baik, di bulan yang baik, dalam acara yang baik. Mudah-mudahan selesai keluar dari tempat ini jadi orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Kita sudah banyak mendengar tadi apa yang disampaikan oleh
orang tua kita, pimpinan kita, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bang Anung, beliau begitu menekankan tentang peningkatan tradisi kebudayaan Betawi harus ditingkatkan di kota Jakarta. Insya ada satu tema indah yang dibuat oleh panitia, bersatu dalam tradisi Betawi, berkah dalam bersilaturahmi. Insya Allah tradisi dan kebudayaan Betawi akan menjadi tradisi yang baik di kota kita ini, insya Allah. Insya syaratnya satu, bersatu. Kunci yang paling utama ingin bisa memajukan kita adalah dengan bersatu. Makanya ulama bilang al-ittihad asasun najah. Bersatu adalah fondasi untuk meraih kemenangan. Bohong orang bisa berhasil meraih kesuksesan, bisa berhasil meraih kemenangan tanpa adanya kebersamaan. Betul? Kebersamaan tidak akan mungkin timbul kalau tidak ada persatuan. Dan kunci untuk bisa mendapatkan persatuan adalah dengan bersilaturahmi. Insya perbedaan di antara kita, ternyata berbeda itu bisa menjadi indah kok. Suasana ini jadi indah. Ada hijau, ada biru, ada merah, ada hitam, ada putih. Indah tidak? Indah tidak? Iya, perbedaan warna ini ternyata bisa jadi indah buat kita. Bahkan bukan hanya sekedar indah, Masjid Tangkuban Perahu ini jadi kokoh, jadi kuat, jadi menjadi kebanggaan buat kita semua. Saya yakin, seyakin-yakinnya, ini masjid berdiri bukan hanya karena dengan adanya pasir, tapi juga harus dengan ada yang lainnya. Bersatu padu dia untuk menjadi bangunan yang indah ini. Insya jangan sampai kita ada satu perhatian Nabi, Pak. Mohon izin, mohon maaf, Pak Gubernur, mohon izin. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan gambaran. Ada satu kekhawatiran Rasulullah akan terjadi nanti satu masa. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Yusiku antaga'a alaikumul umamu kama taga'al akalatu ala qas'atiha. Nanti satu masa akan terjadi di mana pada masa Allah, amin billakinahnu yauma izin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasul, sehingga begitu mudah dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam? Apakah umat Islam pada saat itu adalah umat yang minoritas, sehingga begitu mudahnya dari barat, dari timur, dari selatan Islam? Amin illati nahnu yauma izin ya Rasulullah Nabi bal antum yauma izin tasir. Tidak, bahkan pada saat itu umat Islam adalah umat yang terbesar, umat yang banyak, umat yang mayoritas, walakin dan kesatuan, sehingga mudah dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam dengan syarat kita jalin persatuan. Kalau di Betawi ada tradisi yang kita kayak apa?